Sapal TV, balik lagi di Showtime Basketball. Nah, selama 30 menit ke depan, Devi bakal nyajikan informasi seputar basket di kota Palembang, nasional sama dunia. Kita masuk baik ke informasi yang pertama. Tampil membara pas melawan Minnesota Timberwolves, Anthony Davis antar ke LA Lakers raih kemenangan melawan tim Minnesota Timberwolves dengan torehan 50 poin, sedangkan LeBron James cetak 32 poin jeru pertandingan ini. Anthony Davis membara, dia nyetak 50 poin pas Lakers ngajar Minnesota Timberwolves. Mereka menang dengan selisih 17 poin, 142-125 di Scepter Center, Los Angeles, California, Amerika Serikat. LeBron James juga tidak kalah panasnya. Dia nyetak double-double, 32 poin sama 13 assist. Alex Caruso nambah 16 poin, Danny Green nambah 12 poin sama 8 rebound. Sementara itu Timberwolves punya 8 pemain produktif, masing-masing cetak double digit poin. Karl Anthony Towns sama Andrew Wiggins sama-sama ngumpul ke 19 poin. Josh Okogie 18 poin, Robert Covington 16 poin. Di pertandingan lainnya, Oklahoma City Thunder hantam Portland Trail Blazers. Mereka pun menang dengan skor 108-96 di pertandingan lanjutan NBA 2019-2020. Shai Gilgeous-Alexander Garda Thunder tampil ganas juru pertandingan tersebut. Dia nyetak 14 dari 21 poin di kuarter keempat di Moda Center at the Rose Quarter, Portland, Oregon, Amerika Serikat. Selain Gilgeous-Alexander, Dennis Schroeder sama Chris Paul juga tak kalah panas. Mereka cetak masing-masing 21 sama 20 poin. Neles Noel kemudian nambah double-double 13 poin sama 12 rebound. Danilo Gallinari 12 poin sama 7 rebound. Habis itu di partai lainnya, Russell Westbrook tampil ganas pas Houston Rockets menang jeru lawan Phoenix Suns. Dia nyetak triple-double 24 poin, 11 rebound sama 14 assist di Toyota Center, Houston, Texas, Amerika Serikat. Dengan perolehan assist itu, Westbrook sekaligus menggeser Tony Parker di urutan 18 daftar pencetak assist terbanyak sepanjang sejarah NBA. Sudah itu Utah Jazz berhasil numbang ke Memphis Grizzlies di pertandingan lanjutan NBA 2019-2020. Jazz menang dengan skor 126-112. 7 pemain mereka cetak double digit poin di Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Donovan Mitchell top skor dengan 22 poin, Rudy Gobert double-double 19 poin sama 11 rebound. Bojan Bogdanovic sama Jeff Green masing-masing 19 poin. Lance O'Neal 14 poin, Joe Ingles double-double 12 poin sama 10 assist. Emmanuel Mudiay 11 poin sama 7 assist. Tim liputan PAL TV. Selamat, Anthony Davis dapat mencetak sejarah dalam pencetak 50 poin tercepat di klub LA Lakers. Nah, kita masuk ke berita yang selanjutnya. Ratusan guru olahraga di kota Palembang ikuti coaching klinik yang diadakan oleh GRNBA. Pelatihan ini diajarkan langsung dengan pemateri basketball internasional di venue Dempo Jakabaring Sport City. Terselit ratusan guru olahraga di kota Palembang melalui coaching klinik yang diadakan oleh GRNBA. Pelatihan ini dewek diajarkan langsung dengan pemateri basketball internasional di venue Dempo Jakabaring Sport City. Kegiatan ini berlangsung dengan santai sama seru. Adapun materi yang disaji berupa tentang konsep dasar teknik olahraga basket. President of Marketing Program GRNBA Asia, Jim Wok, menjelaskan bahwa junior NBA program pelatihan olahraga khususnya di bidang bola basket bagi anak-anak, yang dimana pada pelatihan kali ini pihaknya mengundang para guru sekolah serta pemain basket muda guna mempelajari langsung bersama-sama ahlinya serta menerapkan ilmu yang didapat sama peserta
serta menerapkan ilmu yang didapat ke sekolah-sekolahnya KG. You're just going to reach more children and help more children lead healthier, happier lifestyles. Okay, the last question. What's your hope for this coaching to athletes basketball in Palembang? Well, today what we're seeing is what we call a Junior NBA Coaches Academy. We are training PE teachers, physical education teachers on how to train kids basketball through the NBA way. And we provide all the tools, all the coaching, the guidance, we visit the schools. We really are committed to helping these teachers become better basketball coaches. Ia juga berharap Paca edukan pendidikan dini tentang pengajaran basketball bagi anak-anak dapat menjadi para peserta yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mengingat pelatihan ini menggunakan kurikulum di Junior NBA Academy. Amanda Lydia, PAL TV. Semoga pelatihan yang diadakan oleh JRNBA ini dapat diaplikasikan dengan baik oleh guru-guru di sekolahnya masing-masing. Nah, masuk ke berita selanjutnya, masuk ke babak perempat final Pusri Cup 2019, pertandingan pertama mempertemukan antara tim Bayangkara Polda Sumsel melawan tim Bukit Asam. Ternyata di game ini, tim Bukit Asam tidak datang sehingga tim Bayangkara Polda Sumsel menang WO dengan skor 20-0. Hasil mudah diperoleh tim Bayangkara Polda Sumsel di lanjutan Pusri Cup 2019 yang sudah masuk ke babak playoff, di mana Bayangkara Polda Sumsel bertemu tim Bukit Asam di lapangan Kenton Park Kabiasan. Dalam pertandingan dewek, tim Bayangkara Polda Sumsel menang mudah tanpa berkeringat banyak. Hal ini dikarenakan tim Bukit Asam tidak pacak hadir di partai playoff tersebut. Wasit yang memimpin pertandingan pun masih tetap melakukan proses jambol dengan tim Bayangkara dewek. Lalu pemain Bayangkara pun langsung melakukan layup. Terus wasit pun meniup peluit untuk akhiri pertandingan dengan kemenangan tim Bayangkara dengan skor 20-0. Menurut pelatih tim Bayangkara Polda Sumsel, Ferry ungkap sangat menyayang WO-nya tim Bukit Asam karena pertandingan ini bukan nak ambek menang baik, tapi masih nak tetap jalan ke tali silaturahmi antar tim. Namun tim Bayangkara Polda Sumsel tetap bangga karena masuk ke babak semifinal. Pemirsa PAL TV masih di Pusri Cup 2019. Nah, hari ini yang main itu adalah tim dari Bayangkara Polda Sumsel melawan tim dari Bukit Asam. Tapi hari ini dimenangkan oleh tim dari Bayangkara Polda Sumsel karena WO. Nah, kita tanya tanggapan pelatih ya gimana? Ya, untuk game malam ini kita tim Polda alhamdulillah bisa masuk ke semifinal. Tapi sangat kita sayangkan karena tim PTBA tidak bisa hadir pada malam ini. Ya, kita untuk silaturahmi kan untuk malam ini, alhamdulillah kami dari tim Polda Sumsel tetap bersyukur bisa masuk semifinal. Sedangkan menurut panitia dewek terkait WO ini ungkap kronologis pacaknya WO karena pihak tim Bukit Asam sudah mengkonfirmasi bakal tidak bisa hadir di babak playoff karena ada kegiatan di perusahaannya. Meski ada alasan tersebut, pihak panitia masih nunggu sesuai aturan main yaitu 15 menit. Namun karena sudah ditunggu tidak datang, tim Bukit Asam pun dianggap WO jeruk Pusri Cup 2019. PAL TV, sekarang Devi lagi sama panitia dari Pusri Cup 2019. Nah, Devi kayaknya bakal tanya Camano bisa di WO itu pertandingan dari tim Bayangkara Polda Sumsel dan tim dari Bukit Asam. Nah, ini gimana nih bisa di WO ini? Jadi kayak gini, kemarin tim dari Bukit Asam sudah konfirmasi bahwasanya pada hari ini bertabrakan dengan jadwal dari perusahaan mereka, yaitu ada kegiatan Junior NBA. Maka dari itu melihat waktu mereka nggak sempat datang. Makanya sesuai juknis dari penyelenggaraan Pusri Basketball Cup 2019, panitia tetap menunggu sampai 15 menit. Apabila pemain dari Bukit Asam masih tidak hadir, maka tim Bukit Asam dianggap mengundurkan diri. Nah, itu dia tadi alasannya. Pertandingannya bisa di WO. Pemirsa PAL TV, tetap saksikan terus Showtime Basketball di PAL TV. Dengan hasil ini, tim Bayangkara masuk ke babak semifinal. Nunggu hasil pertandingan tim Kodam 2 Sriwijaya melawan tim Pertamina 1. Tim Liputan PAL TV. Sangat disayangkan untuk tim Bukit Asam yang tidak bisa datang untuk melakukan pertandingan dengan tim Bayangkara Polda Sumsel.
Kodam 2 Sriwijaya tantang tim Bayangkara Polda Sumsel di babak semifinal. Informasinya seperti apa setelah showtime yang berikut ini?